المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن على وجوده سواك عند خلال الحادث الآمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم خدام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله ما يأتكم به من نعم وأحبني لحب الله وأحب أهل البيت لحبي. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin muhtaramun yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Firdaus mata'anallah bi kulli hayati dan juga para orang tua sesepuh tokoh masyarakat yang hadir pada ini malam di taklim rutin setiap malam Senin di Mushola Al-Badru, yang mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi surah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nasilah, tempat yang insyaallah tersambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di tempat kebaikan didasari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri, gak semua orang mendapatkan hidayah. Maka dari itu harus kita jaga, harus kita syukuri hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hidayah tersebut kita mendapatkan di akhir hayat kita, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akhir hayatnya mendapatkan hidayah, insyaallah meninggal husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kita bersyukur kepada Allah pada ini hari, pada ini malam, dipanjangkan umur kita berada pada tanggal 19 masuk 20 Rajab. Masuk 20 Rajab. Masuk 20 Rajab, yang mana
Setelah bulan Rajab adanya bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban masuk bulan suci Ramadan. Itu bulan semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Itu harus kita syukuri. Makanya ada doa khusus kalau masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Ada doa khusus. Biasa imam-imam kita membaca, tadi guru kita juga membaca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kita di dalam bulan Rajab. Untuk apa? Keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, kan berkah macam-macam. Untuk apa? Keberkahan umur, keberkahan waktu, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan rezeki untuk apa? Untuk bersedekah. Agar di bulan Ramadan, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kita di dalam bulan suci Ramadan untuk kita menuai. Nanti penentuan itu di bulan Ramadan. Dia yang nanam, dia yang nuai. Jangan kita berharap menuai banyak tapi kita kagak nanam. Kita nanam pohon durian, nggak mungkin nunggunya pohon toge, nggak mungkin. Kita nanam pohon toge, berharap nunggunya pohon durian, jangan akal. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita menanamkan apa di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, begitulah di bulan Ramadan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dikatakan sama Allah seperti itu. Allah maha lembut. Allah lembut. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang sudah ditetapkan atas umat-umat terdahulu. Nah, makanya kita jangan heran kalau lihat umat Yahudi ada yang sebagian yang benar-benar masih ngikutin nabinya, dia berpuasa, jangan heran. Karena emang udah ditetapkan. Yahudi Nasrani berpuasa, betul. Karena emang itu ajaran Nabi mereka. Ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa untuk berpuasa. Itu udah diajarkan dari zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada puasa Ramadan. Itu harus kita tahu. Tidak ada puasa Ramadan. Ramadan khususiyah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada umat yang lain itu puasa Ramadan, enggak ada. Sampai-sampai Nabi Musa minta untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saking banyaknya pahala di dalam bulan suci Ramadan. Berbondong-bondong orang-orang berbuat kebaikan. Tidurnya aja pahala. Tidurnya pahala. Berarti banyak tidur batal puasanya. Bukan banyak pahala. Banyak tidur batal puasa. Kita dianjurkan untuk melebihkan tidur kita. Gak pernah tidur siang misalnya, gak pernah tidur siang. Dianjurkan walaupun sejam menjadi pahala. Tuh, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa tidur jadi pahala? Coba. Itu harus kita pikirkan, kok bisa tidur jadi pahala ya? Di bulan Ramadan tidur bisa jadi pahala. Kenapa bisa? Mungkin kalau dia melek dia jadi gibahin orang. Mungkin kalau dia melek mata dia maksiat. Mungkin kalau dia melek lisan dia berbicara yang tidak pantas, berbicara bohong, berbicara fitnah, berbicara gibah yang akan membatalkan puasa. Sehingga tidur di dalam bulan Ramadan bisa menghadirkan pahala. Tuh nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min tamami shaum, yang mana minggu lalu telah kita bahas dan kita akan masuk wa min tamami shaum, untuk mencapai kesempurnaan dalam berpuasa. Akan kita apa-apa mau cari yang sempurna. Mau cari yang sempurna. Punya rezeki banyak, duit kita banyak. Pengen beli mobil, kita cari mobil yang sempurna. Memang duit kita
mampu cari yang sempurna. Pengen beli motor, duit kita juga sanggup untuk mencari yang sempurna, kita cari yang sempurna. Itu dalam bab dunia. Begitu juga bab akhirat, harus cari yang sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min tamami shaum, dan adapun kesempurnaan dalam berpuasa, kaful jawari amma yakrahullahu ta'ala min a'da'i sab'ah. Dia harus mampu menahan organ tubuhnya dari 7 organ tubuh. Dari 7 organ tubuh. Jadi bukan mulut aja gitu aja. Dari makan dan minum, bukan itu aja dalam berpuasa. Dalam berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum doang, bukan, banyak. Makanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak kelak umatku yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah itu karena dia tidak menjaga organ tubuh dia. Mata dia nggak jaga. Apa aja organ tubuh? Yang pertama wahiyya al-batan, perut dia harus dia jaga. Jaga dari apa? Sahurnya, buka puasanya. Usahakan makanan yang masuk ke dalam perut kita ketika sahur dan juga ketika buka puasa, makanan-makanan yang halal. Bukan berarti makanan yang halal tuh kangkung, tempe, tahu itu dijamin halal, bisa juga halal. Uangnya dari mana? Nah, itu kepentingan kita yang harus kita jaga bagi perut kita ketika masuk bulan suci Ramadan. Tuh, hal yang makruh, hal yang halal aja, hal yang halal ketika masuk bulan Ramadan bisa membatalkan puasa, apalagi hal yang haram. Kita deketin istri kita dapat pahala, romantis sama istri kita dapat pahala, tapi kalau jam 12 siang di bulan Ramadan dapat dosa. Tuh, hal yang halal menjadi haram di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi hal yang makruh ataupun haram, itu harus kita jaga. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan, banyak. Dan kemudian wal lisan, mulut. Ini mulut harus kita jaga. Makanya puasa itu lebih baik banyak diemnya. Lebih baik banyak diem. Tapi kalau diajak ngomong ya jawab. Jangan diajak ngomong diem aja diem. Nggak jawab sama sekali. Tapi kalau diajak ngomong sama orang tua, diajak ngomong sama suami, diajak ngomong sama istri, diajak ngomong sama anak, jawab. Diajak ngomong di kantor kita sama atasan, sama kerabat, sama teman sebangku dalam kuliah ataupun sekolah, itu harus kita jawab. Cuma mempersedikit bicara kita, jangan banyak omong. Kenapa? Harus kita jaga lisan kita. Walain, dan juga mata. Bukan mulut doang yang kita jaga, mata. Tuh, ada perempuan lewat tengah hari bolong, bulan Ramadan. Udah pakaiannya kayak orang barat. Pakaiannya kayak orang barat. Tuh. Ini mata harus bisa jaga. Harus bisa jaga. Kadang bukan nyatanya doang, bukan di lingkungan kita doang, bukan, di handphone juga ada. Di handphone juga ada. Itu penyakitnya zaman sekarang yang harus kita jaga, mata itu harus kita jaga. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man mala 'ainuhu minal haram, mala Allah Ta'ala 'ainuhu minan nar. Barang siapa yang menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang haram, memandang dengan pandangan yang haram, di hari kiamat nanti Allah akan jaga matanya dari api neraka. Tuh, jadi banyak kita fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh Allah khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita kira senang untuk mengklaim, bahasanya kita klaim semua fasilitas. Harus kita jadi manusia diciptakan dalam keadaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, prioritasnya apa aja menjadi umat Nabi? Banyak. Dikasih tahu sama ulama ini
prioritas tentang sholat, prioritas tentang puasa, faedahnya, pahalanya. Nah kita selaku umat kalau udah tahu, klaim. Agar apa? Agar mendapatkan faedah tersebut yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Ada faedah-faedah keutamaan khususiyah yang ditetapkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian wal uzun, yang keempat, telinga kita harus kita jaga. Dari apa? Mendengarkan ghibah, mendengarkan fitnah. Tuh, harus kita jaga, Wal yad, tangan, dari perkara-perkara yang haram, pergerakan-pergerakan yang haram. Warilun, dan juga kaki, berangkat kemana ini kaki dalam bulan suci Ramadan, harus kita jaga. Wal farj, dan juga kemaluan kita harus kita jaga ketika masuk bulan suci Ramadan. Tuh, perkara yang halal aja bisa menjadi haram ketika masuk bulan suci Ramadan. Haramnya di sini membatalkan puasa. Dan kemudian fafil hadis, dan ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yufattiru shaim, ada 5 yang membatalkan puasa. Ini 5 di sini tidak ada makan dan minum, berarti selain makan dan minum. Al-kadhib, orang yang berbohong, dia mengeluarkan kalimat-kalimat bohong. Kalau dirinya di dalam keadaan berpuasa, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, dia batal. Wal ghibah, dan yang kedua yaitu ghibah, berbicara tentang keburukan dari saudara muslim, tetangga kita omongin. A sama B lagi ngumpul ngomongin C, A sama C lagi ngumpul ngomongin B, B sama C lagi ngumpul ngomongin A. Itu ghibah. Telinga kita juga harus kita jaga, jangan sampai telinga ini mau mendengerin. Tuh, usahakan kita jaga, karena itu akan membatalkan puasa. Wan namimah, adu domba, membawa kabar-kabar yang tidak benar sehingga terjadi perpecahan antara 2 orang, itu namanya adu domba yang akan membatalkan puasa. Wal yaminul kadzibah, sumpah bohong. Sumpah bohong aja dosa, bohong aja batal puasanya, apalagi sumpah bohong. Bawa nama Allah, demi Allah saya tadi wudu nggak minum. Demi Allah saya wudu nggak minum. Padahal tadi wudu dia habis itu 1 gelas diminum. Tuh. Pakai sumpah bohong itu akan membatalkan puasa. Wan nazar bi syahwah, dan yang kelima itu memandang dengan pandangan syahwat, memandang tetangga kita, memandang orang yang lewat, memandang perempuan-perempuan yang ada di media dengan pandangan-pandangan syahwat, itu akan membatalkan puasa. Rokok gimana rokok? Tuh. Makan dan minum nggak termasuk rokok. 5 tadi juga nggak ada termasuk rokok. Lantas bagaimana Ustaz? Bagaimana Habib, rokok ini batal nggak puasanya? Kan itu asap. Itu asap. Memang itu asap, cuman dia ada zat. Rokok itu ada zat. Apa zatnya? Nikotin itu yang membatalkan puasa. Lantas bagaimana sekarang rokok zaman sekarang canggih, apa namanya, pape. Itu nggak ada nikotinnya. Wah, ada apa ini orang yang nanya? Ini pape nggak ada nikotinnya. Cuman kan dia juga ada zat, ada rasa mangga, ada rasa roti, ada rasa coklat. Itu yang membatalkan puasa. Ada asap yang nggak batalin puasa. Ada tabunan. Nah itu nggak ada zatnya itu. Boleh kita telan asap tabunan itu boleh. Tapi kalau asap rokok itu membatalkan puasa. Asap pape juga membatalkan puasa. Karena apa? Ada zat yang sehingga kalau kita hirup, bagi perokok mungkin ada kenyangnya, bagi yang pape juga mungkin ada kenyangnya. Itu karena ada zat yang merubah kadar asap tersebut menjadi membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi
bukan berarti hanya makan dan minum saja yang membatalkan puasa. Banyak macam-macam yang membatalkan puasa. Wa min tamami shaum, dan juga dari kesempurnaan dalam berpuasa, tahri ifthari alal halal, harus dianjurkan berbuka puasa dalam keadaan makanan yang halal. Wa adama istizaru minal akal, dan kemudian wayang bagi istizaru minas shaum la siyama ayyam fadilah, dan juga ketika kita berbuka puasa ataupun ketika kita melakukan sahur itu diulur waktunya. Jangan sahur ini kita jam 3 udah sahur. Misalkan imsak jam 4 misalkan imsak jam 4, itu sahur setengah 4. Sahur setengah 4, 30 menit dari waktu imsak. Jangan jam 2 udah sahur. Jam 3 udah sahurnya jam setengah 4. Cuman jam 3 perempuan udah bangun, udah nyiapin makanan. Itu dianjurkan seperti itu. Dan ketika masuk maghrib harus kita dianjurkan membatalkan terlebih dahulu, baru kita menghadirkan kewajiban, yaitu sholat maghrib. Batalin dulu. Yang biasa langsung makan, yang nggak biasa langsung makan korma dulu. Harus ada membatalkan puasa. Maka itu kesunahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita masuk azan maghrib langsung ambil wudu sholat. Jangan. Ada tempat-tempatnya. Kita menempatkan beribadah itu ada tempat-tempatnya. Memang sholat wajib, cuma di situ lebih wajib membatalkan puasa. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.